Hatimul Asam. Hatimul Asam. At-tawakkalu ala arba'atin aujuh. At-tawakkalu ala arba'ati aujuh. Menurut seorang kekasih Allah, Hatimul Asam, tawakal ada 4 wajah. Ada 4 cara untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatimul Asam seorang waliullah yang kisah beliau bisa menjaga perasaan seseorang. Hatimul Asam ketika beliau belanja ke warung, yang jaga perempuan lagi belanja ya, lagi nanya ini nanya entu ya, tiba-tiba tuh perempuan tuh kentut ya, kentutnya nggak bunyi lagi, nggak bunyi pes, tapi bunyi kencang banget, pat aja kentutnya, ya tuh kentut ya kan. Perempuan ngentut depan laki, yang laki itu nggak dikenal, malu kan, wajah merah. Hatimul Asam tuh belaga nggak denger, belaga budak. Hatimul Asam artinya budak yang sempurna. Dia belaga nggak denger, dia nanya ini nanya ente gitu kan. Dia pikir perempuan tadi, jangan-jangan untuk laki budak. Padahal tahu Hatimul Asam tuh perempuan kentutnya kencang banget. Jadi gara-gara begitu diangkat jadi wali Allah Ta'ala. Itu menjaga perasaan seorang manusia. Tuh ya, apapun ya, segala kejelekan yang ente lihat di mata manusia, ente belaga buta, ente belaga budak, belaga ente nggak tahu, padahal ente tahu. Artinya jangan pernah ceritakan kejelekan seseorang. Begitu aja jadi wali. Subhanallah. Ya, makanya hal sekecil apapun itu jangan anggap remeh. Kali-kali aja begitu bisa diangkat dan jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Tuh, gitu ya. Apa kata beliau? Tawakal kepada Allah Ta'ala ada 4 cara. Ada 4, bukan 4 cara, ada 4. Tawakal kepada Allah Ta'ala ada 4. Yang pertama, tawakal alal khalqi. Tawakal alal khalqi, tawakal kepada makhluk, pasrah kepada makhluk. Yang kedua, wa tawakkal alal mali, pasrah kepada harta. Yang ketiga, wa tawakkal ala nafsi, pasrah kepada diri sendiri. Yang keempat, wa tawakkal ala rabbi, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Yang pertama, tawakal alal khalqi, pasrah kepada makhluk. Yang kedua, tawakal alal mali, pasrah kepada harta. Yang ketiga, tawakal alal nafsi, pasrah dirinya sendiri. Yang keempat, wa tawakkal ala rabbi, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkal alal khalqi. Bagaimana tawakal kepada makhluk? Yaqulu, berkata seorang makhluk yang orang pasrah tadi, madama fulanan fala hamali. Ya. Kalau masing hidup ya, fala hamali, enggak ada susah. Ya. Tawakal kepada makhluk, pasrah kepada makhluk. Kalau masing hidup, madama fulanan fala hamali. Kalau masing hidup nggak ada kata susah. Apa ada orang hidup susah? Sebenarnya orang hidup nggak susah, dia cuman nyusahin diri. Paham? Itu ya. Yang pertama, madama fulanan fala hamali.
Tawakal kalau di selagi masih hidup, berkata makhluk tadi kalau dia masih hidup nggak ada sesuatu yang susah. Nah, dengerin dulu ntar. Bener gak tawakal tadi? Bentar. Yang kedua, wal mutawakkalu alal mal. Bagaimana tawakal pasrah kepada harta? Yaqulu madama mali kasiron wala yadurruni syai'un. Ya. Berkata seorang yang punya harta, kalau selagi harta gue banyak, ya, kalau selagi harta banyak, wala yadurruni, yang penting nggak membahayakan sesuatu apapun. Ya, kalau selagi harta masih banyak, paham inti. Ini artinya sifat manusia yang dia tawakal salah tempat, yang dia pasrah salah tempat. Kalau masing harta banyak, madama malika siron palaya duruni syai'un. Kalau selagi harta masing banyak, ya, yang penting nggak membahayakan itu harta. Gitu ya. Yang ketiga, wal mutawakkal ala nafsi. Wal mutawakkalu ala nafsi, pasrah kepada diri sendiri. Yaqulu, berkata orang yang pasrah kepada diri sendiri, madama jasadi sohihan walayan kusu minni syai'un. Ya, selagi jasad nih sehat, pasti nggak kekurangan suatu apapun. Selagi ini jasad sehat, pasti nggak kekurangan suatu apa. Pak Haji salah satu watawakal jahilin. Ketahuilah, Pak Haji salah satu tawakal yang tiga tadi, ya, tawakal yang tiga tadi, dari tawakal kepada makhluk, tawakal pada harta, dan tawakal kepada diri sendiri. Ketahuilah, tawakalu jahilin, itu tawakal orang-orang yang bodoh. Itu tawakal orang-orang yang bodoh. Ya, yang benar yang keempat. Ya, yang benar yang keempat. Tadi itu jadi tawakal ada 4 perkara. Sifat manusia kan dipaham, sifat manusia. Sifat manusia dia pasrah ame makhluk. Siapapun yang dia pasrah ame makhluk, pasti akhirnya kecewa. Siapapun yang pasrah ame makhluk, akhirnya kecewa. Yarin ada dia ini, ntar gue diadenin ini ya, ada dia. Urusan kelar ada dia. Jangan. Makhluk juga punya urusan. Makhluk juga punya kepentingan. Betul? Ya, makhluk punya urusan, makhluk punya kepentingan. Nggak bisa kita pasrahin ame makhluk. Ntar ada dia semua urusan kelar. Nggak bisa. Itu ya. Yang kedua, tawakal ala mali. Yaqulu madama malika silan palayadun syai'un. Harta yang banyak, kata orang tadi, selagi harta itu banyak, yang penting harta tadi nggak bahayakan, ya kan? Ad-dunya la'ibun walahun. Ya, dunia itu ya la'ibun walahun. Itu hanya tempat laib, tempat bermain. Ya, yang bermain tadi melalaikan. Gitu kan? Artinya orang yang hartanya banyak pasti dia lalai. Yang ketiga, wal mutawakkal soihan palayan khusus, ya palayan wal mutawakkal wal mutawakkal ala nafsi yaqulu madama jasi soihan palayan khusu minni. Orang yang jasadnya sehat, yang dibilang gak kekurangan suatu apapun, pasti kurang. Kesehatan pasti nggak menjamin seseorang tadi ya nggak kekurangan sesuatu apapun, nggak mungkin. Ada jasadnya sehat, badannya sehat, ada banyak, tapi nggak sholat, dia mengaku Islam. Ada badannya sehat, ya kan, ya badannya sehat segalanya, tapi nggak bawa manfaat. Iya. Nah, yang terakhir yang benar, wal mutawakkalu ala rabbi, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu la ubali
asbahtu ghaniyan au faqiran fa inna ma ya rabbi yamsikuni kaifa yasha. Ya, tawakal kepada Allah Ta'ala. Dia nggak peduli ya, ya dia mau kaya kek, dia mau fakir kek, dia nggak peduli. Dia mau kaya, dia mau fakir, yang penting aku bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia nggak peduli apapun yang dia perbuat, yang penting dia ngaji. Dia ngaji bukan karena mau kaya. Emang ngaji perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia berbuat baik sama orang tua bukan karena kaya, emang perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersalawat kepada Rasulullah bukan mau kaya. Ya, karena perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dipasrahkan kepada Allah Subhanahu kaifa yasa yamsakuni kaifa yasa. Yang penting gue sama Allah Ta'ala, fa inna mayani fa inna ma iya rabbi. Yang penting aneh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang hamba udah berkata begitu, apaan pun tercukupi. Ya. Sain tawakal fakul hasbi Allah. Barang siapa dia pasrah kepada Allah Ta'ala, maka Allah cukupin. Itu yang tiga tadi sebelumnya daripada keempat, itu tawakal orang-orang yang kurang pengetahuan, alias orang yang bodoh, jahil, alias orang yang jahil itu ya. Ini tawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Inti nggak peduli, inti sholat emang kewajiban kita ya. Kita menyebut asma Allah Ta'ala, baca rotibul hadat, baca rotibul atau segalanya pasrahin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya aneh dapat amalan daripada guru aneh. Semuanya itu amalan, niatin semua amalan untuk takarrub ilallah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Ya, setelah itu kaifa yasa, itu gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ketika kita buat baik, pasti hasilnya baik. Itu aja udah. Itu kita buat baik, hasilnya baik. Kita buat nggak baik, hasilnya pun nggak baik. Gitu. Tuh, tawakal ada 4 perkara menurut Al-Imam Hatimul Ansam. Itu yang 3 yang salah tadi. Itu dikasih tahu, oh tawakal makhluk. Dia pasrah sama makhluk. Tuh. Ya kan? Tawakal harta di pasar sama harta itu ya. Ya, kemarin ada mau jalan tuh haul guru aneh, duit gak ada nih, pasrah aja sama Allah. Pasrah ya Allah, gimana engkau deh Allah, penting aku udah menjalankan apa yang kau perintahkan dan menjauhkan apa yang lo larang. Jam berapa ya? Jam 11 ada orang datang bawain duit, alhamdulillah, rezeki ada aja. Itu jalan haul itu. Jangan takut. Kalau kita udah melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan apa yang Allah larang, jangan takut, pasti Allah cukupin segala kebutuhan kita. Itu kan? Yang kita pikirin bagaimana kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa bersama Allah Ta'ala kaifa yasha. Ya. Gimana Allah Ta'ala ada semua, ya kan? Masih dia baik, orang tua hamba soleh. Dia ngaji memang perintah Allah Ta'ala, dia niat ngaji nggak ada. Pikiran orang yang dia niat ngaji, orang yang dia niat zikiran, dia niat ngaji, dia zikiran, baca sholawat, dapat tuh hajatnya kabul, besok nggak dibaca lagi, atau besok dia ngaji lagi. Ngaji memang sudah menjadi kewajiban muslimin muslimat, baik muslim laki-laki atau muslim perempuan, sudah menjadi kewajiban. Gitu kan? Ya, itu berselawat lagi udah menjadi kewajiban. Itu tahu usah ada harapan nanti Allah yang beri. Itu. Wallahu ta'ala kulu min rizki rabbikum waskurulah. Makanlah rezekiku dan bersyukurlah kepadaku. Maksudnya apa? Makanlah rezekiku dan bersyukurlah kepadaku. Itu hakikatul sukrin. Hakikatul sukri, hakikatnya syukur.
Gimana ya hakikatnya syukur? Allah tasta'inu bi ni'matillahi 'alal ma'siyatihi. Ya, seorang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala nggak minta pertolongan dengan nikmatnya Allah Ta'ala dengan maksiat. Seorang yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak minta pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan maksiat. Wa antasta'mila kulli udwin bima khuliqallahu minat ta'at. Ya. Dia berbuat, melakukan segala amal anggota tubuhnya yang Allah jadikan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Itu hakikat daripada syukur. Orang tadi semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kita diberi sehat, ya wajib bersyukur. Bukan ucapan, tapi perbuatan. Nggak cukup ucapan alhamdulillah, tapi harus alhamdulillahi fi kulil hal. Di dalam segala keadaan alhamdulillah fi kulil hal, artinya alhamdulillah itu dengan perbuatan. Ya, diberi nikmat sehat, semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin baik dengan sesama, semakin menjauhkan apa yang Allah larang. Ya, berarti orang tadi dapat hidayah. Oh, kata guru sekumpul orang yang dapat hidayah. Ya, orang dapat hidayah itu selalu memandang siapapun manusia lebih baik daripada dirinya, dan dia merasa buruk. Sebaliknya pula ketika orang nggak dapat hidayah, orang tadi merasa benar sendiri, merasa baik, orang lain buruk. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kun indallahi khairan wa kun indanasi syarran. Jadilah engkau di mata Allah orang yang paling baik, dan jadilah engkau di mata manusia orang yang paling buruk. Seburuk-buruknya manusia, tapi di mata Allah Ta'ala engkau orang yang paling baik. Tuh. Balik tadi, jangan kita pasrah makhluk. Ada dia, tenang aja. Ini urusan dunia nih, masalah makhluk ya. Ya, kita wajib pasrah makhluk. Makhluk tadi yang mendidiki kita alias guru. Gua pasrah deh guru gua dah. Itu kan? Itu. Wa tawakkal 'alal mal, begitu ya, tawakal atau apa salah kepada harta yang banyak. Nggak mungkin harta yang banyak nggak bahayain. Ya, nggak mungkin harta banyak nggak menyesatkan. Pasti menyesatkan. Ya, ketiga pada diri sendiri, ya merasa sehat dirinya, segalanya. Gitu ya. Dia nggak merasa kurang, palayan kusu. Minni sayun, seorang tadi nggak merasa kurang tadi. Ya, masa sehat orang merasa nggak kurang, siapa yang bilang? Ya, orang yang dia merasa merasa sehat, yang dia merasa kurang tadi tuh, ya nggak merasa kurang tuh, yang dikatakan tawakal ala nafsi, ya gitu. Yang dia bilang apa namanya, nggak kurang suatu apapun, pasti kurang. Belum tentu orang sehat itu dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu orang sehat bisa ngaji, belum tentu. Berapa banyak orang dia teriak istighfar, sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah. Lagi apa? Lagi sakit yang sangat sakit. Lagi susah yang sangat susah. Sakit nih ya Allah, badan gak enak banget ya Allah. Gitu ya. Makanya gimana caranya badan kita mau sehat? Sehat kita dekat sama Allah. Sakit sembuhnya gampang. Gimana ya, duit kita mau banyak, rezeki kita nggak ada. Rezeki kita banyakin sedekah. Kita nggak punya rezeki, Allah ingat ame tuh. Gitu. Jadi ada 4 wajah tawakal.
4 wajah. Yang pertama jalan kepada tawakal kepada makhluk, yang kedua tawakal kepada harta, yang ketiga tawakal kepada diri sendiri, yaitu tawakal jahilin itu ya. Tawakal orang-orang yang bodoh yang hanya tawakal hanya kepada Allah Ta'ala, la ubali asbahtu qaniyan aw fakiran. Ya hanya tawakal aja deh, orang yang tawakal kepada Allah Ta'ala nggak pernah peduli dia mau kaya kayak dia mau miskin. Banyak orang nanti di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaku orang yang miskin, nggak bisa. Makanya beruntung seorang yang beruntung yang meninggal pulang ke rahmatullah dalam keadaan fakir. Beruntung, sangat beruntung orang yang meninggal pulang ke rahmatullah dalam keadaan miskin. Sedikit pertanyaannya, sedikit soalnya, dikit pertanyaannya, dikit pertanggungjawabannya sedikit. Beruntung. Ya. Karena jadikan warisan yang paling bagus bukan harta, tapi yang ilmu. Indahnya warisan, bagusnya warisan yang nggak pernah hilang, yaitu ilmu. Itu wariskan apa yang kita punya, warisin sama saudara kita. Apa yang kita punya dapat, kita menuntut ilmu, kita warisin sama teman kita. Tanpa disadari inti ngasih teman inti ngajarin ilmu, inti warisin tuh ilmu, warisan inti. Makanya orang yang memberikan ilmu kepada seseorang ketika dia dapat, ketika menuntut ilmu, dibagi kepada tetangganya, dibagi kepada orang tuanya, ya, dibagi pada teman karibnya, teman dekatnya. Ketika orang tadi nggak menjalani dari pandangan ilmu yang diberikan, nggak mengurangi pahalanya sama pahalanya. Itu ya, itu semoga sedikit daripada Al-Imam Hatimul Asam membawa berkah. Al-Fatihah.